Kamu kalau misalkan mau lanjut, silahkan lanjut sendiri. Yo, assalamualaikum seluruh. Bersama gue Dedi di channel Atap Tenda. Di kesempatan kali ini gue ditemanin oleh salah satu santri yang sering mendaki gunung gitu. Ya, kita kedatangan Bang Surya. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah, baik, kabarnya baik. Sahabat Atap Tenda, ya insya Allah saya di sini akan menemani Bang Dedi buat konten ya pada malam hari ini. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Bang Surya kali ini tuh mau ceritain awal pendakian ya, Bang ya? Ya, Awal pendakian pertama kali naik gunung ke Lawu gitu. Katanya cukup seru. Nah, buat kalian yang belum subscribe dan lain sebagainya, boleh di-subscribe sekarang dan kita akan mulai ceritanya. Oke, Bang. Gimana awal pendakian gitu? Berapa orang? Terus jalan jam berapa? Tahun berapa gitu? Awal pendakian ketika waktu dulu saya sekolah di Solo, tepatnya SMA di sana, bisa dibilang SMA ataupun pondok pesantren lah gitu. Nah, itu di tahun 2013. Di tahun 2013 ya, saya melakukan pendakian pertama kali pendakian. Waktu itu namanya santri gitu ya, modal nekat lah ibaratnya. Gitu ya. Waktu pertama kali pendakian, kita milih gunung terdingin se-Jawa Tengah. Pastinya sudah tahu, Gunung Lawu ya. Gunung Lawu itu gunung terdingin se-Jawa Tengah. Pendakian awal langsung ke Gunung Lawu. Ya, pendakian awal langsung ke Gunung Lawu. Itu sebenarnya cukup ekstrim ya untuk pemula itu. Ya, tapi ya nyoba-nyoba gitu ya. Jadi pendakian awal waktu itu ketika liburan nyoba Gunung Lawu via Cemoro Sewu ya, via Cemoro Sewu. Waktu itu berangkat dari Solo itu sekitar jam 2 ataupun jam 3 siang gitu ya. Kemudian sampai Tawangmangu ya, base camp Cemoro Sewu itu sekitar maghrib. Nah, kita prepare di situ, kita prepare sampai habis isya ya. Selepas sholat isya kita mulai pendakian. Waktu itu kita berjumlah 4 orang gitu ya, 4 orang, dan itu pemula semua. Itu santri semua Gitu ya. 4 orang pemula semua. Oh iya, tadi di tahun berapa, Bang? Di tahun 2013. 2013. Kelas? Itu kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Ya, kelas 1 SMA. Terus pemula semua. Ke Lawu, ndaki gunung. Itu waktu pertama kali saya ndaki gunung di Jawa, itu pertama kali di Lawu. Terus kemudian kita selepas sholat isya ya kita jalan gitu ya. Kita jalan, dan itu benar-benar kita, namanya orang baru amatir lah ibaratnya, baru pertama kali ndaki. Itu kita nggak ada yang bawa tenda, bawa SB itu sleeping bag itu cuma 1 orang yang bawa, dan nggak ada yang bawa senter kecuali senter korek waktu itu. Senter korek di mana nih? Korek yang gini? Ya, senter korek yang dia ada senternya dan ada bisa buat ngorek. Oh, nah. Yang senter ya kecil banget itu, Bang. Iya, kecil banget itu. Dan itu sekitar masing-masing kita waktu itu megang 1 senter korek gitu ya. Berarti korek yang senternya ada 4 berarti? Ya, ada 4. Dulu nggak ada HP ya? Dulu santri kan sebenarnya nggak boleh bawa ya, HP sih. Dulu kami pendakian itu nggak bawa HP, cuman bawa kamera aja. Kamera apa nih? Kamera yang tipe apa ya? Ya cuman bisa moto aja, ya, buat foto aja sebenarnya, cuman buat foto aja, nggak ada HP. Buat kenang-kenangan. Ya, buat kenang-kenangan.
Karena waktu itu masih kelas 1, masih ibaratnya kalau mau bawa HP itu nanti dulu lah gitu kan, masih cupu-cupu gitu kelas 1. Nah, singkat cerita, mulai kita ndaki pada malam hari itu ya, itu cuaca itu pas lagi musim hujan itu. Cuaca pas lagi musim hujan, kemudian sampailah kita di pos 1. Di pos 1 ini udah mulai dingin. Setelah itu kita lanjut ke pos 1. Nah, setelah kita lanjut ke pos 1, di situ udah mulai apa ya? Udah mulai hawa-hawa yang dingin gitu udah mulai terasa. Tapi yang namanya kita berhenti otomatis hawa dingin itu terasa. Nah, ketika kita jalan ya otomatis hilang lagi hawa dingin. Nah, sampai di pos 2. Di pos 2 ini masih untuk hawa dingin tetap sama, akan tetapi di pos 2 ini sudah mulai terasa namanya di gunung gitu ya, namanya di hutan itu wajar lah. Hal-hal yang mistis gitu wajar. Ya, kalau di ketinggian kedinginan itu wajar banget sih. Ya. Nah, kedinginan di tinggi itu wajar dingin. Nah, kemudian wajar juga namanya di gunung ya, di hutan tuh hal-hal mistis tuh wajar gitu ya. Apalagi kita pendaki gitu. Kemudian tetap kita lanjutkan perjalanan. Itu di pos 2 itu sempat kita break gitu ya. Itu udah mulai hujan rintik-rintik itu. Udah mulai hujan rintik-rintik. Kita jalan. Nah, kemudian kita menemui di situ kita ketemu sama rombongan lain, pendaki lain. Dan salah satu pendaki itu kita ada yang kenal. Nah, kita ada yang kenal, kemudian kita diajakin bareng di situ. Nah, ini kita menuju ke pos 3 ini ya. Nah, dari tim mereka itu yang sekitar berjumlah 6 atau 7 orang ya. Nah, itu ada yang kram. Jadi cuman jalan mungkin 2 atau 3 langkah kram. Nah, antar berhenti, jalan 2, 3, 5 langkah kram lagi sampai seterusnya. Gitu. Jadi itu kita agak memakan waktu di situ. Semakin malam, kemudian hujan juga semakin deras gitu ya, semakin hawa dingin juga semakin menyerang gitu. Berarti ya. Waktu itu hujan dong? Iya. Pertama di pos 2 itu masih gerimis. Nah, kita jalan ke pos 3 ini udah agak hujan. Nah, sampailah di pos 3. Sampai di pos 3 ini, nah kita waktu itu berpencar. Jadi ada yang 2 atau 3 orang itu nungguin orang yang sakit ini dari kelompok pendaki lain. Nah, kemudian mereka juga ada yang naik bersama kami gitu ya, bersama tim kami, 4 orang itu dari kami. Ya, kita naik ke atas gitu ya, ke pos 4. Nah, itu di perjalanan gitu ya, itu yang namanya licin gitu, udah hampir sering gitu ya jatuh terus habis itu dingin itu juga udah mulai semakin menjalar ke tubuh kita gitu ya. Waktu itu nggak pakai jaket ya? Waktu itu pas ndaki nggak pakai jaket pas ndaki. Nah, cuman udah double sarung tangan. Nah, kemudian di pos 4 nih. Nah, di pos 4 ini bener-bener puncaknya dingin yang luar biasa. Bisa dibilang waktu itu badai gitu. Angin sangat kenceng banget, badai, dan kita terpisah dari rombongan tadi gitu. Tapi tetap kita 4 orang ini tetap berjalan. Nah, cuman kita terpisah dari rombongan pendaki tadi yang kita ketemu di pos 3 tadi ya. Berarti balik lagi ke 4 orang ya, tadi. Balik lagi ke 4 orang tim kami gitu ya. Yang semula 4 orang. Nah, di situ
udah pos 4 tuh di Gunung Lawu itu, nah itu nggak terlalu luas gitu loh. Iya. Kapur ya, kapur. Ya, itu nggak terlalu luas gitu. Jadi kita nggak leluasa. Nah, di pos 4 itulah kita bingung. Udah dingin luar biasa, badai gitu ya. Itu kita pakai jaket. Kita jaket pakai, kemudian sarung tangan udah double, kita pakai sebo gitu ya. Nah, cuman memang kita nggak bawa tenda, sama sekali nggak bawa tenda. Cuman bawa sleeping bag 1. Nah, kemudian pas masih dingin badai gitu kita bimbang, kita bingung. Jadi antara kita mau naik lanjut ke pos 5 atau kita turun lagi ke bawah gitu. Nah, akhirnya kita coba waktu itu kita coba turun lagi ke bawah lah. Siapa tahu ketemu sama mereka itu gitu kan. Sama rombongan yang tadi. Akhirnya kita coba turun ke bawah. Nah, belum sampai pos 3 itu baru kita jalan bentar lah. Nah, itu badai semakin kenceng ya, badai semakin kenceng. Nah, habis itu untuk turun ke pos 3 itu kan juga kanan kiri itu kan jurang. Nah, kanan kiri itu sebagian jurang. Nah, jadi setelah itu ya hampir kita masuk jurang, hampir karena emang angin badai luar biasa pada waktu itu. Nah, kemudian Hujan angin gitu. ya, hujan angin, badai. Akhirnya kita putuskan kita naik lagi ke pos 4. Dah kita diem sejenak di pos 4 sambil kita kedinginan, sambil kita mikir ini gimana ini gitu kan. Akhirnya kita terobos walaupun sudah kemalaman. Waktu itu di pos 4 tuh sekitar menunjukkan pukul 12 atau 1 ya, jam 1-an lah, Jam 1-an ya. Sampai ke Pos 4. Habis itu kita coba perlahan ya, kita naik ke pos 5 dengan 4 orang tadi. Kita naik ke pos 5. Nah, sampai di pos 5 ini gitu ya, kita jalan tuh namanya hujan, badai, angin, otomatis kita nggak bisa cepat gitu kan, apalagi dengan peralatan yang tidak memadai ya. Kita berjalan pelan gitu kan, lambat. Akhirnya sampailah kami di pos 5. Di pos 5 itu, nah untuk menuju base camp yang ada, untuk menuju posnya Mbok Iem itu, pos yang di gua. Nah, itu kan ya, itu kan sangat kecil banget jalannya. Kami waktu itu belum tahu gitu ya. Jurang langsung kan. Ya. Habis itu kita sudah sampai pos 5 nih. Nah, udah sampai pos 5, akhirnya kita lanjut, badai masih ada. Kita lanjut. Nah, kita ngambil arah yang ke kiri. Aslinya itu kan jalannya maju dikit kayak ke jurang gitu, kayak turunan, habis nanti ada jalan setapak. Tapi kita ngambil ke kiri. Nah, kita ngambil ke kiri. Jalan udah agak jauh, sampai muter-muter. Akhirnya ketemunya jurang. Kaget banget. Ketemunya jurang. Akhirnya kita balik lagi. Di situ kita rundingan sama teman, gimana nih. Ya, akhirnya kita mau coba jalan itu lagi. Ya, kita coba jalan itu lagi. Kita coba. Masih keadaan badai ini. Masih. Ya. Kita coba dengan senter seadanya tadi. Kita coba pelan-pelan. Kita ketemunya jurang lagi. Gitu ya, jurang lagi. Sampai kita balik lagi. Sampai ketiga kalinya kita coba jalan itu. Gitu ya. Malah lebih jauh malahan. Akhirnya otomatis kita pikiran udah nggak karuan gitu ya. Duh, itu tersesat atau gimana, Bang? Itu sebenarnya kalau dibilang tersesat, karena waktu itu kita cuman cuman beberapa saat aja sih, nggak sampai tersesat jauh banget, enggak. Ya, kita memang nyasar jalan, kita sempat salah jalannya gitu ya. Tapi di situ seakan memang kayak kita tuh muter-muter di situ aja gitu loh. Nah, itu udah kita bingung banget gitu ya.
itu udah bingung banget, mungkin ada sekitar 2 jam lah ya. Akhirnya kita muter-muter di situ, mungkin kurang lebih ada 2 jam di situ, sampai kita tuh bingung pasrah gitu ya, sampai kita bingung pasrah. Kemudian akhirnya kita berdoa gitu ya, minta pertolongan gitu sama Allah. Akhirnya kita bisa balik lagi ke pos 5 dengan rasa puji syukur kita bisa balik ke pos 5. Nah, dan di situ teman kami itu ada satu orang ya, orang Garut ya, namanya sebut saja Rizky gitu ya. Nah, di situ dia ngajak, dia karena dia lihat center gitu ya, ayo kita ke sana lagi, kita coba lagi ke sana. Nah, di situ kita mulai perdebatan itu. Karena saya di situ ditunjuk sebagai leader gitu ya, sebagai pemimpin jalan, pemimpin safar. Akhirnya saya memutuskan gitu ya, sempat debat, kamu kalau misalkan mau lanjut silahkan lanjut sendiri, kayak gitu kan. Kalau mau nurut ya udah di sini, saya nggak mau tanggung resiko gitu ya. Kalau ada apa-apa dengan kita gitu, kita ini baru pemula, kita nggak bawa apa-apa ya, cuman senter aja dan SB 1, sleeping bag 1. Jadi semua harus di sini, nggak boleh naik gitu ya, sampai nanti benar-benar pagi aja. Urusan sunrise udah nanti belakangan, yang penting kita cari aman aja. Saya bilang gitu, debat sama teman saya ini. Akhirnya mau nggak mau mereka harus terima dengan keputusan saya.